Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah di mana Yesus mati untuk menebus kita semua. Untuk itu, marilah kita siapkan diri kita, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada sampai hari ini. Kami tahu semua karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan kami bawa hati kami ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu mau menyembah-Mu Tuhan, kami rindu mau meninggikan dan memuji nama-Mu. Sebab Engkau yang layak ditinggikan dan dipuji. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau juga berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami semakin hari, semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya ini doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, kasih yang sempurna. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ya benar Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada, semua karena kasih-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau selalu memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua karena pengorbanan-Mu untuk setiap kami. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau naikkan pujian untuk Tuhan. Mari kita semua bersukacita. Biarlah kita menaikkan pujian ini dengan penuh semangat. Mari kita katakan sama-sama, Yesus pokok dan kitalah caranya. Mari katakan sama-sama, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Adik-adik, mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih semangat lagi. Mari kita katakan sama-sama, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita naikkan satu pujian. Semua katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari katakan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Pengorbanan Agung-Mu yang mulia Tuhan. Engkau menebus setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini pujian penyembahan kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas pujian penyembahan ini Tuhan. Mari Tuhan, sekarang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap kami yang mendengar Tuhan, biar kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Dan Engkau beri Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, biar kami dapat melakukannya dalam setiap hidup kami. Hanya di doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, pagi hari ini Kak Lisa spesial banget menyapa adik-adik. Gimana kabar adik-adik pagi hari ini? Yes, luar biasa ya. Kak Lisa berdoa adik-adik di rumah tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini Kak Lisa mempunyai cerita yang spesial, dimana hari ini adik-adik pasti kan semuanya libur semua, nggak ada yang masuk sekolah nih. Ada yang tahu nggak hari ini kita itu kenapa tanggalan merah? Apa? 17 Agustus? Bukan ya adik-adik ya. Hari ini tanggalan di kalender kita itu merah, semua libur. Karena apa? Kita semua memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang sangat menyayangi kita, sehingga Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Nah, pagi hari ini Kak Lisa mempunyai tema, yaitu manusia dibenarkan karena iman. Manusia dibenarkan karena iman. Bisa kita ulang bersama-sama adik-adik, ikuti Kak Lisa. Manusia dibenarkan karena iman. Nah, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita mau baca ayat firman Tuhan, ya. Kita buka di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Sudah? Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Nah, adik-adik, di ayat yang kita baca tadi ada poin-poin yang penting ya adik-adik ya. Kak Lisa mau garis bawahi di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Di sini dikatakan bahwa kebenaran Allah karena iman itu untuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Jadi tidak ada perbedaan. Semua orang percaya itu dibenarkan oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, tapi kan kita itu orang-orang yang berdosa. Apakah kita ini bisa dibenarkan? Iya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak berdosa.
Coba sebutkan satu. Ada teman kalian yang baik sekali, yang super baik, tapi dia adalah tetap orang-orang yang berdosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, kecuali cuma Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan bilang bahwa semua manusia itu berbuat dosa, jatuh dalam dosa. Tapi oleh karena iman, mereka dibenarkan. Nah, iman kita sekarang percaya dengan Tuhan Yesus atau tidak? Kalau iman kita percaya, kita teguh, kita mengikuti Tuhan Yesus, kita percaya sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita yakin bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Apa karena perbuatan baik kita? Tidak. Apakah karena kamu atau saya atau dia itu orang yang kaya, atau orang yang bisa menyumbang gereja yang banyak, atau ada yang memberikan bantuan kepada teman yang banyak, memberikan alat tulis kepada teman-temannya yang banyak? Tidak. Tapi kalian, kita semua, Kalisa dan adik-adik semua dibenarkan semua karena iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu bahwa tidak ada satupun yang bebas dari dosa. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Lisa mau mengajak adik-adik bahwa kita mau mengenang, kita mau bersyukur gimana hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib, disiksa, dicambuk, diberi mahkota duri, diolok-olok, ada yang meludahi. Itu semua demi kasihnya Tuhan Yesus kepada adik-adik dan saya. Adik-adik bangga punya Tuhan yang sungguh mengasihi adik-adik. Ya, puji Tuhan, adik-adik harus bangga, bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita adik-adik. Jadi hari ini mengingatkan kita bahwa kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita sudah dibenarkan bukan karena kita orang yang baik, bukan kita karena orang yang pandai, tapi kita dibenarkan oleh iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini yuk kita memberikan hati kita lebih lagi. Kalau selama ini, bulan-bulan ini, selama pandemi kita tidak ibadah secara langsung, mungkin kakak-kakak di gereja tidak bisa menyapa adik-adik secara langsung, tidak bisa melihat keadaan adik-adik secara langsung. Tapi percayalah, doa kami kakak-kakak tetap mendoakan adik-adik. Semua berdoa untuk adik-adik di rumah supaya tetap sehat-sehat, tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, keluarga tetap diberkati. Nah adik-adik, oleh karena itu yuk Kak Lisa ajak sekali lagi kita terus bersyukur, mengenang kebaikan Tuhan, sehingga ada hari ini kita bisa berdiri, kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa menghirup oksigen, udara yang segar setiap pagi. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Tapi spesial untuk hari ini, adik-adik percaya, teguhkan hati untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita dibenarkan bukan karena kita adalah orang yang baik. Kita adalah orang-orang atau anak-anak yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kita sudah dibenarkan oleh iman kita, yaitu apa? Kita percaya kepada Tuhan. Iman kita diteguhkan. Ya, adik-adik pastikan hari ini percaya hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk adik-adik semuanya, coba tangan kalian ditaruh di dada, bersama-sama semuanya, ya. Yuk sama-sama ikutin Kak Lisa bilang, Tuhan Yesus, saya bersyukur Tuhan sudah membenarkan kami oleh karena iman. Tuhan tidak melihat dosa kami, Tuhan tidak melihat kenakalan kami,
tapi Tuhan mau melihat hati kami. Kami mau Tuhan menyatakan pagi ini bahwa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan memimpin saya, Tuhan memelihara hidup saya. Terima kasih Tuhan, saya adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekarang milik Tuhan Yesus. Jadi pastikan kalau anak-anak Tuhan imannya tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, yuk Kak Lisa ajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, yaitu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sangat mencintai kami lebih dari apapun, karena kami ini adalah orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Kami tidak layak Tuhan di hadapan Tuhan, tapi oleh karena cinta Tuhan yang begitu besar untuk kami, sehingga Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Karena cinta Tuhan yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Karena kami Tuhan diselamatkan bukan karena kami orang-orang yang baik, orang-orang yang suka memberi sedekah, tapi kami dibenarkan Tuhan karena iman kami akan Tuhan. Kami percayai Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Mulai dari kecil Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, menaruh iman kami untuk selama-lamanya, untuk selama hidup kami. Hanya Tuhan Yesus yang kami sembah, hanya Tuhan Yesus yang kami cintai, hanya Tuhan Yesus yang bertata, yang memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini sudah selesai. Hamba-Mu mau berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Tuhan berkati kesehatan adik-adik kami. Tuhan memberkati kedua orang tua mereka ya Tuhan. Tuhan curahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pekerjaan orang tuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami beban berat Tuhan tolong berikan jalan keluar, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga adik-adik. Terima kasih Tuhan, berkati studi adik-adik juga ya Tuhan. Kalau ada yang mau naikkan kelas, yang mau daftar sekolah, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, Tuhan memilihkan, Tuhan memberikan sekolah yang terbaik buat adik-adik kami. Kami serahkan masa depan adik-adik kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memelihara hidup mereka, Engkau yang memimpin Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan bersyukur. Mari bersama-sama dengan Kak Lisa katakan amin. Amin firman Tuhan adik-adik. Jangan lupa besok lusa kita ada ibadah Paskah, yaitu kita memperingati hari apa adik-adik? Memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu minggu besok. Jangan lupa ada ibadah Paskah. Jadi adik-adik jangan lupa untuk ibadah ya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.